Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, selamat malam teman-teman, sahabat yang terkasih. Kembali berjumpa dalam Growth with Christ Ministry. Kita minggu yang lalu sudah libur satu kali karena minggu kelima. Jadi kita setiap bulan kalau ada minggu kelima kita off, dan bersyukur bulan April ini kita akan memulai bincang iman kita. Pertama-tama saya pribadi sebagai pembina dari Growth with Christ Ministry mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Juliana yang sudah berkenan hadir
bersama-sama dengan kita bergabung. Terima kasih Ibu buat kesempatan yang indah. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang ada di tempat saya dari Medan, Tanjung Balai Karimun, Bandung, dan dari Jakarta. Kita bersyukur dan beberapa teman-teman yang sudah pulang tapi mereka mau bergabung. Oke. Nah, saya ingin kita sedikit cerita supaya Ibu Pendeta Juliana juga memahami program ini. Jadi program ini adalah pada awalnya program ini dilakukan dalam bentuk Facebook, Instagram begitu ya, sehingga mungkin memang memungkinkan itu berkumpul lebih banyak orang, banyak. Tapi pada akhir tahun 2020 saya dengan teman saya di Jakarta memutuskan untuk mengubah semua format ke Zoom begitu, dan puji Tuhan lebih luas lagi jangkauannya, bahkan sampai ke Bandung, ke Jakarta, dan minggu yang lalu ada sampai ke Irian Jaya ya, puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur kalau ini semua boleh berjalan dengan baik, dan ada begitu banyak tema-tema besar yang sudah dibawakan, dan pada malam hari ini temanya sangat khusus ya, di dalam bulan ini bincang imannya sangat khusus ya, benar-benar begitu mendarat dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh karena itu saya rindu kita semua bisa menikmati dan boleh mendapatkan berkat. Kami juga menyampaikan ada dua hal. Yang pertama bahwa Growth with Christ Ministry akan memberikan sertifikat kepada setiap peserta yang sudah mengikutinya di akhir bulan. Satu tema, akhir bulan, 4 kali, maka peserta akan mendapatkan sertifikat. Begitu juga dengan pembicara. Kalau pembicara setiap kali datang, setiap kali hadir, kita berikan sertifikat. Kemudian, Growth with Christ Ministry juga boleh dinikmati dalam YouTube channel. Hari ini kita on air, maka 2 hari lagi akan ditayangkan langsung melalui YouTube channel dengan nama yang sama, Growth with Christ Ministry. Dan kita bersyukur di dalam musim pandemi ini, kita memang sulit untuk bertatap muka, bertatap wajah, tapi kita bisa saling memberkati melalui media yang juga Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Oke, oleh karena itu sebelum saya serahkan kepada Ibu Pendeta Juliana, dan nanti Ibu Pendeta Juliana yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, nanti tanya aja langsung dengan beliau ya. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan untuk Saudara Evan Sanjaya dari Jakarta untuk boleh membawa kita di dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini sekali lagi untuk merenungkan, untuk mempelajari firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan, dan juga berkati juga hamba-Mu Pendeta Juliana yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan men-sharingkan firman-Mu. Pakailah dia untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Juliana. Boleh silakan, Bu. Shalom untuk kita semua yang hadir di GWC malam ini. Shalom. Shalom. Ya, mungkin kalau Pak Har ya udah kenal, tetapi saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Pendeta Juliana Nababan dari Gunung Sitoli, di mana kami menggembalakan gereja di GBI di Gunung Sitoli. Nah, saya juga adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak dan 3 cucu. Puji Tuhan, melalui GWC ini saya juga bisa mengenal Bapak, Ibu, Saudara, dan
saya senang sekali bahwa diizinkan untuk menjadi berkat malam ini, di mana memang temanya sangat spesial ya. Buat saya ini sesuatu yang benar-benar pernah jadi rasanya waktu kita nanti akan sharing firman ini, saya merasakan bahwa memang saya ada di dalamnya. Bagaimana di tengah badai kita semua bisa betul-betul dapat melewatinya, bahkan bukan hanya melewatinya, tetapi kita semua pasti jadi pemenangnya. Puji Tuhan untuk malam ini, dan saya latar belakangnya adalah seorang pendoa syafaat sebenarnya, dan tidak pernah mengecap pendidikan di sekolah teologi, tetapi sebagai seorang penjaga menara doa selama 8 tahun di Kota Bandung. Dan kemudian kami pindah ke Medan, dan kemudian pada saat gempa di Pulau Nias, kami diizinkan oleh Tuhan untuk melayani di Pulau Nias, tepatnya kami ada di Gunung Sitoli. Dan dari situlah saya melangkah terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk memenuhi panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan sampai saat ini saya tetap berdiri sebagai seorang pendoa syafaat. Itulah sebabnya saya sangat exciting sekali apabila di dalam setiap momen-momen tertentu saya boleh diizinkan oleh Tuhan untuk melayani Dia, itu semua karena kebaikannya. Latar belakang pendidikan saya itu adalah sekuler, dan saya tamat dari Universitas Dharma Agung Medan dari bersama dengan Kakak Deli Litnaria Tarigan. Pak Har kenal kayaknya ya. Kami sama-sama ada di Fakultas ya FISIP. Saya tamat dari FISIP jurusan Komunikasi Jurnalistik. Kemudian saya juga pernah ikut dalam sekolah misi di Youth with the Mission yang ada di Bandung, dan pernah selama 8 bulan tinggal di suku anak dalam, melayani suku anak dalam pada waktu itu, dan memang panggilan saya adalah seorang penginjil. Baik, demikian perkenalan saya. Apakah kita akan lanjutkan, Pak Har? Silakan Ibu, silakan dilanjutkan. Baik. Ya, saya mengambil firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, bahwa iman di tengah badai. Ya, kita tahu sekarang bahwa negara kita, bahkan seluruh dunia sedang digoncang badai yang sangat kuat, ya, di mana kita semua mengalaminya, tidak satu orang pun yang tidak mengalaminya. Kita tahu semua itu. Nah, ada satu pelajaran yang saya dapatkan, pelajaran yang sangat besar sebenarnya ketika kita ada di tengah-tengah badai. Saya punya prinsip bahwa jangan sampai badai itu bisa merampok kita, tetapi justru kita yang harus merampok badai itu, bagaimana kita bisa melaluinya, berdiri di mana kita punya kemenangan dengan saat ada badai. Bagi saya, badai adalah satu pelajaran yang sangat penting, di mana ketika badai datang di situ kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya posisi kita di hadapan Tuhan, bagaimana sebenarnya kekuatan kita, sebab ketika badai datanglah kita bisa melihat kualitas iman seseorang. Apakah sungguh-sungguh benar ada di dalam Tuhan, ataukah kita ini hanya sekedar sebagai orang yang beragama saja, begitu. Mari kita lihat firman Tuhan dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Karena Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, berdasarkan firman Tuhan ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya proses hidup atau yang dikatakan dengan badai di dalam kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah badai ini seringkali kita punya pilihan yang harus kita ambil ya. Pilihan-pilihan itu sepertinya memang sangat sulit. Satu hal yang saya mau perlihatkan di sini, yang pertama-tama, waktu kita tahu bahwa sebenarnya Yesus setelah dia melakukan banyak sekali pelayanan, tiba-tiba Yesus tuh ngomong kepada murid-muridnya begini, mari kita pergi ke seberang. Artinya sebenarnya yang punya keinginan untuk membawa murid-murid Yesus ke seberang itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika dikatakan Yesus setelah berkata bahwa mereka pergi ke seberang, mereka meninggalkan orang banyak itu. Artinya Tuhan Yesus sebenarnya beberapa waktu itu melayani dengan penuh ya. Sangat banyak sekali dikatakan mereka meninggalkan orang banyak. Jadi di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus tuh melayani sampai pada satu puncak Tuhan Yesus ngomong kepada murid-murid, ayo kita pergi ke seberang. Nah, pada sisi ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu sendiri yang punya keinginan untuk pergi meninggalkan tempat itu untuk ke seberang. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah meninggalkan tempat itu dan bertolak, justru sebaliknya terjadi, mereka membawa Yesus. Ada kata di sini membawa Yesus. Mereka membawa Yesus dalam perahu, di mana setelah itu Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga mengikuti mereka. Artinya ketika mereka dalam perjalanan itu tidak hanya satu perahu, tetapi ada perahu-perahu yang lain. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba ketika sedang mereka berlayar, tiba-tiba ada topan badai yang sangat kuat. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus itu kan bilang begini nih, yuk kita ke seberang yuk. Sama murid-murid dia ngomong, mari kita ke seberang gitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah di dalam perahu, justru mereka take over ya. Mereka ambil alih semua perjalanan itu dan membiarkan Yesus duduk. Dan kemudian ketika waktu mereka sedang duduk itu dan mulai berjalan, mulai berlayar, tiba-tiba angin topan itu mengamuk sedemikian dahsyatnya. Sehingga kalau kita baca di ayat ini, ayat demi ayat, kita tahu apa yang sedang terjadi. Nah, saya melalui ayat pembacaan firman Tuhan ini ingin membagikan bahwa seringkali di dalam perjalanan hidup kita, sebagaimana contohnya saya sebagai seorang hamba Tuhan dipanggil untuk melayani Dia menjadi hamba Tuhan. Ya, saya ditempatkan di satu tempat. Nah, sebenarnya yang punya rencana bagi kita pada awalnya, rencana Tuhan itu selalu baik. Rencana Tuhan itu selalu indah. Dan kita tidak tahu apa yang ada di depan. Itu yang seringkali terjadi. Tetapi mengapa badai bisa terjadi, itu sebenarnya bisa kita lihat melalui ayat ini. Kalau saya punya pengertiannya sangat sederhana, murid-murid ini sebenarnya mengambil alih. Ya, mengambil alih. Mereka take over kepemimpinan di dalam perahu itu. Dan mereka membiarkan Yesus itu duduk. Padahal yang pertama sekali yang Yesus lakukan adalah dia sendiri yang memimpin. Dia menginginkan murid-murid pergi bersama dengan dia. Tetapi ternyata di tengah perjalanan, murid-muridlah yang membawa Yesus dan membiarkan Yesus duduk. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di sini saya bisa melihat bahwa kadangkala kita berpikir kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi apakah di tengah perjalanan kita dengan Tuhan itu, Tuhan benar-benar mengambil alih. Tuhan benar-benar mengambil ya alih daripada setiap kehidupan kita. Seperti yang dilakukan murid-murid kepada Yesus. Bukan seperti yang dilakukan Yesus kepada murid-murid. Ini yang seringkali terjadi. Melalui badai yang dialami oleh murid-murid, ini di sini kita bisa belajar. Sebenarnya badai bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita itu. Ada yang memang benar-benar kehendak Tuhan, ada yang memang dikarenakan kelalaian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Saya melihat badai tidak selalu merupakan satu ancaman bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya setuju bahwa di tengah badai, tadi pujian-pujian itu saya nyanyikan ya, waktu saya mulai berdoa dan bernyanyi, ku kan berdiri di tengah badai. Ini sesuatu pujian yang membuat iman kita bisa naik lebih kuat lagi. Dan ketika badai hidup, saudara, kami pernah mengalami banyak badai, terutama kami melayani di Pulau Nias ini. Seringkali kami mengalami, ya bahkan meskipun kami ada di tengah-tengah orang percaya, kami pernah mengalami gereja kami juga dilempari. Kami pernah mengalami juga gereja kami itu mengalami serangan-serangan begitu. Itu juga badai kehidupan bagi kami. Dan saya melihat bahwa kadangkala kita berpikir kalau di gereja berdiri di tempat di mana mayoritasnya Kristen, kita beranggapan bahwa pasti kita akan mengalami keadaan yang baik-baik saja. Ini tidak juga, saudara. Nah, apa yang kita mau lihat melalui badai ini? Melalui badai ini, saya melihat bahwa kita belajar bahwa di dalam seluruh perjalanan hidup kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang dilakukan murid-murid ini adalah satu kesalahan besar. Ketika mereka sedang ada di perahu, mereka berpikir begini, yuk, waktu Yesus bilang, yuk kita bertolak gitu ya. Simpelnya mereka biarkan Yesus duduk di buritan dan akhirnya Yesus tidur. Mengapa hal ini terjadi? Murid-murid beranggapan bahwa mereka sudah terlalu biasa untuk melewati daerah itu. Mereka hafal betul medannya. Mereka tahu betul bahwa mereka itu sudah sering lewat di situ. Jadi mereka merasa tahu, mereka merasa mampu. Nah, pada saat kita merasa tahu, merasa mampu, disinilah kesulitan yang paling besar seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid merasa bahwa ini sudah medannya saya, ini sudah medannya kami. Yesus tenang saja, nggak usah macam-macam. Boleh ikut, sebab Alkitab di sini jelas, di firman ini jelas mengatakan, waktu Yesus sendiri mengajak, tapi akhirnya mereka yang akan membawa Yesus. Bukan Yesus yang membawa mereka. Nah, satu hal yang saya pelajari dari ayat demi ayat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, saya melihat bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya kita sudah selalu punya satu ketetapan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan setiap saat. Tidak ada hal yang misalnya begini, ini masalah kecil, Tuhan nggak perlu terlibat. Atau ini masalah tengah-tengah, ya sedang-sedang. Tuhan nggak perlu terlibat. Saya masih bisa take over. Saya masih bisa ambil alih. Tetapi satu hal, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini menggairahkan saya sekali, di mana saya bisa melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada saya secara pribadi bahwa sesungguhnya melalui badai yang dialami murid-murid, kita juga sebenarnya sering alami. Tetapi kita sering cuek, kita sering abaikan bagaimana seharusnya kita setiap hari dan setiap saat, kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu, orang-orang yang selalu merasa dirinya sudah hebat, sudah tahu, merasa dirinya mampu, ini adalah orang-orang yang sangat sulit untuk dipimpin. Ini sulit untuk diarahkan, sulit sekali untuk dibawa oleh Tuhan. Ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa diri kita sudah hebat, merasa nggak perlu tuntunan Tuhan. Contohnya begini, Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala sebagai saya kadang-kadang juga di ibadah raya itu menjadi worship leader. Nah, saya melihat orang-orang yang memimpin pujian, ketika mereka merasa dirinya mampu, punya suara yang baik, merasa mampu tahu musik dengan baik, tahu segala sesuatu dengan baik, merasa bahwa dia nggak perlu tuntunan Roh Kudus ketika dia memimpin pujian, disitulah kejatuhan kita yang paling dalam. Sebenarnya inilah badai yang paling hebat dalam diri seseorang. Ketika dia percaya atau dengan yakin bahwa dia itu sangat-sangat tahu, sangat-sangat mampu, dan nggak perlu tuntunan Tuhan. Kami baru ngalami kemarin,
waktu kami ibadah, di mana sepertinya semua tim itu merasa mampu dan mau. Dan tiba-tiba Tuhan itu tidak hadir di tempat itu. Saya bisa lihat bagaimana ketika Allah tidak hadir di dalam satu ibadah, kita hanya melakukan seremonial biasa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 14. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 14. Alkitab berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang kita butuhkan di dalam seluruh kehidupan perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan pekerjaan kita, di dalam perjalanan kerohanian kita, di dalam perjalanan pelayanan, di dalam perjalanan bisnis kita. Kita membutuhkan tuntunan Roh Allah. Ketika tuntunan Roh Allah ini ada terus di depan kita, saya percaya ketika badai topan mengamuk, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Kesalahan murid-murid yang utama adalah Yesus ada di dalam perahu, tetapi Yesus tidak memimpin mereka. Saya tadi, Pak Har, agak takut loh ya. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aduh ini MD, MA, MTH, ini saya cuma gimana? Saya bilang Tuhan terima kasih ya. Saya melihat ini title-titlenya gini, saya sempat keder juga dan terus terang saya bilang sama suami saya, aduh gimana ini gitu ya, ketemu mereka saya cuma ya esteller. Tetapi saya sangat bersyukur gitu ya. Ada satu yang saya nikmati, saya seneng loh bergabung dengan GWC ini dan baru tahu gitu ya. Dan saya akan ikutin terus tiap minggu. Saya mau bertumbuh juga bersama-sama ya. Jadi enggak harus jadi seorang pembicara, tapi saya juga mau ikut, mau nikmati. Saya mau terima berkat dari teman-teman yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Amin. Dan saya pikir ini adalah kesempatan bagi saya lebih banyak belajar dan bertumbuh dengan iman. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, satu kesalahan murid-murid di sini adalah bahwa mereka itu, Yesus ada di perahu, tapi Yesus nggak memimpin mereka. Yesus tidur. Sehingga murid-murid capek sendiri. Ya. Ketika kita tahu bahwa, oh saya punya Roh Allah, saya ada anak Allah, bukan masalah, bukan persoalannya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saya, bukan itu. Tetapi bagaimana Tuhan menyertai saya dan Tuhan berkarya melalui saya. Ini yang terpenting. Dan ini yang seringkali kita lalai. Ya, gereja-gereja, anak-anak Tuhan. Ini sering merasa, oh Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saya. Tetapi apakah Tuhan betul-betul berfungsi sebagai leader di dalam kehidupan kita orang percaya? Nah, sikap apa yang kita ambil waktu kita ada di tengah badai? Yang pertama, nggak perlu takut. Tuhan Yesus ngomong begini, waktu mereka ngamuk, gini, Guru, kamu enak-enak tidur, ya, enak banget Guru lagi tidur. Ingat, ketika badai kita seringkali mempertanyakan Tuhan. Ketika badai datang kita sedang protes, benar kan Tuhan masih ada? Benarkah Tuhan ini betul-betul menyertai saya? Sama seperti murid-murid, mereka sepertinya malah setengah marah loh. Mereka ngomong sama Yesus. Mereka sedikit kurang ajar loh, ngomong teriak sama Yesus. Seolah-olah ngomong gini, bahasa sehari-harinya mungkin ke orang lain. Kau enak-enak tidur, kami sekarang ini sedang alami mau binasa. Tapi kau enak-enak tidur. Sepertinya kau nggak peduli dengan kita. Sering kali ketika badai datang, kita mempertanyakan Tuhan. Sering kali ketika badai datang, kita mempersalahkan Tuhan. Sering kali ketika badai datang, kita nggak melihat sebenarnya Tuhan itu sedang apa gitu kan. Kenapa badai datang itu yang paling penting. Dan ketika badai datang, sikap seperti apa yang kita harus ambil. Murid-murid ngamuk sama Tuhan.
Bayangin, Yesus yang ngajakin, Yesus dibiarin tidur, mereka ambil alih, dan ketika mereka ngalami badai, mereka marah gitu. Ya, suaranya itu seolah-olah seperti itu. Kalau kita lihat ya di ayat ini, kita bisa lihat dikatakan begini di ayatnya ke-38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi kalau bahasa sehari-harinya gini, enak-enak tidur. Masa sih nggak ngerasa kalau kita ini sedang mengalami badai topan yang luar biasa? Kok malah tidur nyenyak sih? Gitu. Atau kita bilang begini, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi deh. Saya melayani Tuhan kok jadinya begini? Kok saya harus mengalami persoalan yang berat? Saya mengalami fitnahan? Kok saya mengalami dianiaya seperti ini? Kok saya kekurangan? Saya kok miskin? Saya kok mengalami penyakit seperti ini? Gitu ya. Saya rindu satu waktu nanti, waktu GWC ini masih akan ada, kan bisa undang satu anak Tuhan ya. Bagaimana dia waktu kena badai cancer itu, keajaiban terjadi. Dan sampai saat ini dia nggak merasakan cancer itu. Hanya karena apa? Sikap yang benar di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi badai itu. Sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita nggak perlu takut ketika ada badai. Tetapi melalui badai ini, kita mulai belajar bahwa ketika badai datang, di sini kita tahu bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Nah, waktu kita membutuhkan Tuhan di tengah badai ini, kita nggak perlu takut. Karena Yesus ngomong begini, mengapa kamu takut? Saya paling suka itu lagunya. Takkan aku pernah takut. Yesus ngomong, mengapa kamu takut? Kita nggak perlu takut. Ketika badai datang, kita nggak perlu takut. Ya, kita nggak perlu khawatir. Perasaan kita nggak boleh mendenominasi kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai melihat apa sebenarnya rencana Tuhan di balik badai yang sedang kita alami. Apa yang akan terjadi di depan, itu yang harus kita lihat. Ketika badai datang, di sini kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya punya tujuan. Setiap badai yang kita alami, setiap proses yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, ada tujuan yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di sana. Makanya saya bilang, waktu murid-murid marah kepada Yesus, Yesus cuma ngomong, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Di dalam bahasa Inggris ya dikatakan, kenapa kamu nggak punya iman? Rasa takut menghancurkan iman. Rasa takut akan meruntuhkan perasaan, emosi, takut, khawatir akan meruntuhkan iman. Di mana kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang kedua, badai membuat kita sering mempertanyakan Tuhan. Tetapi seharusnya ketika badai datang, disinilah kita akan punya pengenalan akan Tuhan. Makanya saya bilang gini, badai nggak selamanya merampok kita. Tapi badai akan membawa kita lebih punya pengenalan akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sikap yang paling penting ketika kita mengalami proses hidup atau mengalami badai hidup. Sikap yang paling penting kita harus perhatikan adalah hati kita, sikap hati. Ini sangat penting. Kita harus jaga hati kita. Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika badai hidup datang, mari kita tetap jaga hati. Jaga sikap kita. Sehingga kalau hati kita terjaga, maka ketika kita di tengah-tengah badai itu, kita bisa mengucap syukur. Orang yang nggak bisa mengucap syukur ketika ngalami proses, ngalami badai, ngalami kesulitan, adalah orang yang nggak pernah punya pengenalan dan hubungan akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya bisa melihat bahwa badai
akan membawa kita punya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita mengerti rencana Allah di balik badai yang sedang kita alami. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya percaya itu. Mari kita lihat ya di dalam Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Kita lihat bagaimana ketika badai datang. Nah, kita tahu semua bahwa Alkitab berkata dengan jujur, belak-belakan sekali. Alkitab berkata begini, bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Dan yang ngomong tentang kesalehan Ayub adalah Tuhan sendiri. Dia ngomong kepada setan, kamu tahu Ayub hambaku, seorang yang saleh. Artinya Tuhan mendeklarasikan kepada setan, kepada iblis, betapa salehnya Ayub. Tetapi meskipun dia saleh, ya, kalau kita lihat ya, di Ayub 1 ayat 1 itu jelas, dia saleh sekali. Dia katakan dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ya. Di dalam rumah dia adalah seorang pria sejati. Ia seorang suami yang baik. Kita kalau bisa perhatikan, ia juga seorang ayah yang setia, ya. Dari 7 laki-laki dan 3 perempuan anaknya. Artinya ada 10 anaknya, ya. Dalam pekerjaan Ayub, dia adalah seorang pengusaha yang jujur. Hidupnya adalah teladan bagi semua orang di zamannya Ayub pada waktu itu. Dan saya yakin dan percaya, udah nggak ada orang yang seperti Ayub di zaman ini. Sulit kalau kita mau cari, sulit. Meskipun itu para pelayan hamba-hamba Tuhan, pasti masih sulit orang yang seperti Ayub ini. Saya pikir kalau ada pun kayaknya udah sulitlah kita mau cari, ya. Tapi dikatakan Tuhan sendiri mengakui kesalehannya Ayub. Tetapi mengapa Ayub harus tetap diuji? Tapi mengapa Ayub harus mengalami tekanan? Ayub mengalami tekanan dari istrinya. Ayub kehilangan harta, kehilangan anak dalam tempo yang sangat singkat. Dalam tempo yang sangat singkat itu Ayub mengalami semua. Dan setelah itu Ayub mengalami sakit parah, borokan sampai seluruh tubuhnya. Dan Alkitab menyaksikan kepada kita, dia sendiri sampai menggaruk pakai beling, pakai kaca. Dan istrinya sendiri sampai datang kepada dia dengan suara yang marah dan berkata, kutukilah Allahmu itu. Apalagi udah nggak ada apa-apa, kamu masih mau dengan Tuhan. Jelas di sini saya waktu baca ini, saya nangis, saya bilang, Tuhan, lah saya ini nggak seperti Ayub. Orang seperti Ayub ini aja masih mengalami pencobaan, mengalami proses. Apa sih tujuannya? Mengapa Ayub ini mengalami proses ini? Tidak lain dan tidak bukan. Tuhan sedang membantu. Dan Alkitab menyatakan dengan benar, memang dia saleh, memang dia jujur, memang dia rendah hati, memang dia seorang suami yang baik, ayah yang baik. Ketika anak-anaknya pesta pora, setelah anaknya selesai pesta pora, dia selalu mempersembahkan korban, membakar korban. Dia takut Tuhan marah akan kelakuan anak-anaknya. Tetapi ada satu perkataan, memang dia saleh, tetapi belum punya pengenalan akan Tuhan. Badai yang diizinkan Tuhan terjadi kepada Ayub inilah yang menjadikan Ayub punya pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia sendiri berkata begini, selama ini aku hanya tahu, hanya dengar dari orang-orang lain. Siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Tetapi dengan badai ini, dengan masalah ini, aku bisa tahu, bisa punya pengenalan akan Tuhan. Mari kita lihat, benarkah Ayub saleh tapi tidak punya pengenalan akan Tuhan? Di sini mari kita lihat ketika Ayub itu pertama kali di pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya dikatakan ketika dia kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan semua-semuanya, dia masih bilang begini, Ayub itu masih bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Makanya Tuhan bilang lagi, ngomong lagi kepada setan, hei, kamu tahu hambaku Ayub, meskipun dia sudah kehilangan harta, sudah kehilangan semuanya, sudah habis bis, ludes, des, tapi dia masih sayang loh sama aku, masih cinta sama aku, masih nyembah sama aku. Kemudian iblis ngomong gini, coba naikkan intensitasnya. Naikkan lagi.
Saudara, proses yang dialami oleh anak-anak Tuhan, ya. Jika seorang pelayan Tuhan, jika seorang hamba Tuhan, jika seorang anak Tuhan tidak mengalami proses yang datang dari Tuhan, dia nggak akan pernah punya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi nggak asal bilang begini, yes, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Iya, di mimbar kita bisa bilang begitu. Tapi pada kenyataan hidup, apakah kita masih bisa bilang, bersama Yesus aku lakukan perkara besar? Seperti penyakitku sembuh. Saya mau katakan kepada saudara, masalah mukjizat, masalah keajaiban Tuhan, itu nggak perlu ketaatan dan hubungan yang baik. Saya melihat ada seorang hamba Tuhan sekarang ini yang melayani begitu hebat dalam kuasa mukjizat ya. Yang rata-rata kaum Kedar dan Nebayot itu sembuh. Setelah sembuh kan mereka pulang, mereka tetap beribadah dengan agama mereka. Tapi mengapa terjadi kesembuhan? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik. Tuhan dengar orang-orang berteriak, Tuhan sembuhkan. Tapi untuk berjalan bersama Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, di sini kita membutuhkan ketaatan kita, kerendahan hati kita. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita butuh menjalin hubungan dengan Dia. Tidak ada satupun hamba Tuhan bisa berjalan dengan Tuhan ya tanpa hubungan yang baik dengan Dia. Saya selalu punya prinsip begini, khotbah yang baik dari seorang hamba Tuhan, khotbah yang diurapi, khotbah yang hebat, tidak akan pernah mengubah siapapun. Tetapi hubungan yang baik dari seorang hamba Tuhan, ketika dia berdiri, dia akan bisa menyentuh orang-orang berdosa. Dan orang berdosa akan merasakan hadirat Allah. Orang berdosa itu bisa melihat. Saudara, saya bisa rasakan bagaimana ketika saya cuma ngomong, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, itu hadirat Allah turun. Itu karena dihasilkan oleh satu hubungan. Tidak ada satu pengurapan pun tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Ayub ini mengalami itu. Waktu Tuhan ngomong begini, nah kamu lihat Ayub ya, anaknya udah mati, hartanya udah ludes, semua udah selesai. Dia masih nyembah aku kok, masih baik-baik saja. Karena Yesus, karena Allah Bapa melihat sendiri. Perkataannya Ayub bilang begini, Allah yang memberi, Allah yang mempunyainya, Allah juga yang ngambil. Silakan saja, terpujilah. Aku ini cuma titipan kok. Tuhan cuma nitipkan anak, cuma nitipkan harta. Dia ambil lagi, puji Tuhan. Tetapi setan nuntut lagi. Saudara, semakin hari ketika kita semakin kudus, semakin punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka lingkungan kita juga akan menuntut. Makanya kalau kita itu melakukan sedikit saja kesalahan, pasti ada yang ngomong gini, percuma deh kamu hamba Tuhan, percuma deh kamu anak Tuhan, sikap kamu tuh nggak baik. Tapi sama, itu setan itu nuntut kita, setan itu menuntut. Dan Tuhan ingin tunjukkan, ingin buktikan bahwa memang ada hamba-hamba Tuhan, memang ada anak-anak Tuhan yang masih bisa hidup kudus, masih bisa hidup bertahan untuk tidak tercemar oleh dunia ini. Amin. Dan Yesus dan Bapa ngomong itu kepada setan, hambaku Ayub. Kemudian apa? Dinaikkan lagi ya. Dinaikkan lagi ya. Intensitasnya dinaikkan lagi. Ya. Bukan hanya kehilangan anak dan harta benda, semuanya meninggalkan dia. Sekali ini dia ngalami satu penyakit yang dimana sampai sahabat-sahabatnya, hopeng-hopengnya dia, ninggalin dia, bahkan mencela dia. Bilang apa? Nah, kamu berdosa, kamu begini, kamu begitu. Dia udah borokan dan akhirnya istrinya pun tetap meninggalkan dia. Dia sendirian. Dan pada saat itulah terjadi satu hubungan yang baik. Dia mulai dikoreksi hatinya oleh Tuhan. Kita perhatikan ya, waktu Ayub ini mengalami itu, di Ayub 23 ayat 10. Dia langsung ngomong begini, karena ia tahu jalan hidupku. Ketika dia sudah mulai ngalami hal yang nggak baik ini, mulai naik ya tingkatannya, boroknya ada di mana-mana, bahkan dia nggak bisa tidur, dia telanjang, dia ada di abu, ada di mana gitu ya. Kalau saya bilang, saya nggak bisa bayangkan apa yang dialami Ayub. Tetapi Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku. Saudara, ketika proses datang, ingatlah bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita.
Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Ada rancangan yang indah di balik semua perjuangan, di balik semua proses yang kita alami. Ayub ngomong begini, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak, Ibu, Saudara, mau lihat seorang anak Tuhan, lihat hamba Tuhan hebat. Lihat ketika dia diuji. Lihat waktu dia dianiaya. Lihat waktu dia mengalami proses. Seperti Daud. Daud waktu mengalami proses, semakin diproses semakin nyanyi. Semakin muncul Mazmur. Mazmur Daud tentang ucapan syukur. Itu semua muncul karena keadaan yang sakit yang dia alami. Ketika kita mengalami rasa sakit, mengalami aniaya, di situ kita lihat penyertaan Tuhan yang besar bagi setiap kita. Meskipun Yesus tidur di perahu, dia nggak biarkan murid-murid itu. Dia hanya menguji, dia mau lihat mereka ini punya iman atau tidak. Luar biasa, saya rasakan urapan Tuhan turun. Makanya Ayub bisa bilang begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Waktu ujian datang, di situ kita harus duduk di kaki Tuhan, menyelidiki, bukan mempersalahkan Tuhan. Makanya ketika kemenangan terjadi, waktu kita berdiri setelah badai itu, kita akan bisa berkata, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Masih bisa nyembah Tuhan waktu kita diproses. Masih bisa mengucap syukur waktu kita diproses. Disitulah letak kemenangan anak-anak Tuhan. Badai tidak akan pernah merampok iman kita. Kalau kita tahu di depan ada Yesus yang sedang menyediakan, mempersiapkan satu masa depan yang penuh harapan. Mari kita lanjut sedikit lagi ya. Bagaimana Ayub ketika mengalami ini semua? Ayub akhirnya punya pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita semua sudah baca juga kisah Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf dianiaya oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, dijual ke suku Ismail. Kemudian pedagang-pedagang Ismail itu memperdagangkan dia lagi, menjual dia lagi ke Mesir. Sampai di Mesir dia dibeli oleh Potifar, dijadikan hamba di rumahnya. Nah, waktu di situ dia tidak selesai. Belum lagi fitnahan datang dari nyonya Potifar sendiri. Bagaimana sebenarnya dia mempertahankan kekudusannya. Saudara, percayalah, semakin kudus, semakin hidup kita benar, pencobaan itu akan semakin naik tingkatannya. Tetapi kita akan semakin murni. Seperti kata Ayub. Ketika kita diuji, maka Tuhan akan menemukan kita emas yang berkilau-kilauan. Bapak Ibu, waktu Yusuf ada di rumah Potifar, dia sebenarnya punya kesempatan ya. Ada makanan yang empuk di depan dia. Untuk zaman sekarang kita lihat seks bebas ada di mana-mana. Sekarang ini dosa itu sepertinya secara gamblang dipertontonkan. Kita ini sudah seperti masuk dalam keadaan zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora, di mana sekarang dosa itu udah nggak lagi dianggap sesuatu yang menjijikkan, bahkan dikonsumsi oleh banyak orang-orang Kristen. Makanya saya mengatakan satu kali hari Minggu saja kamu di gereja, nggak menjamin kamu bisa punya pengenalan akan Allah. Kita harus punya ini. Dan saya tadi lihat juga ya di Facebooknya Pak Pendeta Haryono, itu jelas ada saat teduh pagi bersama. Dan ini memang penting untuk sekarang. COVID nggak bisa menghalangi gereja untuk berhenti melayani.
COVID tidak akan melayani. Saya mikir, iya dengan COVID gini kita nggak ketemu di gereja. Tapi lihat sekarang, ada saat teduh pagi, ada santapan rohani, ada banyak hal. Tinggal kita mau pilih, kalau kita mau taat, kita mau setia, ikutin. Saya percaya, nggak ketemu di gereja pun kita bisa bertumbuh, bisa dapat makanan-makan rohani dari hamba-hamba Tuhan. Sekarang ini kita tidak lagi dihalangi oleh denominasi. Denominasi runtuh karena COVID. Dan ini adalah kehendak Allah. Mengapa? Saya melihat apa? Dengan begini kita semua bisa menjadi satu. Kita nggak mempertanyakan kita dari gereja mana lagi. Tetapi kita bisa menjadi satu. Saya benar-benar mengucap syukur dengan adanya COVID. Saya bisa mengenal banyak orang, melayani orang lebih lagi dan lebih lagi. Dan saya percaya, meskipun ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, aduh penghasilan saya turun. Kolektor menurun gitu ya. Ya kalau hidupnya dari kolektor. Tapi kalau hidup dari Tuhan, gak akan pernah turun. Akan terus melimpah dan menjadi berkat bagi orang lain di masa pandemi ini. Di kota kami, di Pulau Nias itu, peliharaan mati, babi mati semua. Mereka teriak, gak ada ibadah, gak ada kolektor, hewan peliharaanku mati. Tumbuhan-tumbuhan begini-begini. Saya mau katakan, ini baik bagi kita semua. Supaya hamba Tuhan tidak hanya ngurusi babi, tapi ngurusin jiwa-jiwa. Mulai melayani, sebab Allah tidak biarkan hamba-hambanya miskin. Allah tidak biarkan hamba-hambanya kelaparan. Sebab apa kata Paulus? Yang namanya kelimpahan aku tahu, yang namanya kelaparan aku tahu. Itu harus dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Ini harus kita alami di zaman COVID ini. Di sini, waktu COVID inilah kita diuji. Kita ini benar hamba Tuhan atau hamba dunia? Hamba uang, hamba kolektor. Gereja-gereja bilang, mana Bapak bisa hidup dan jadi berkat? Saya bukan hamba kolektor. Jumlah jemaat yang datang berkurang, kolektor berkurang, iya. Tapi kasih karunia Allah nggak pernah berkurang. Kasih karunia Allah besar bagi hamba-hamba Tuhan yang terus mengandalkan Dia. Di tengah badai COVID ini, saya melihat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang tadinya sepertinya kecil, sekarang sudah mulai hebat. Luar biasa semua. Ada pelayanan untuk anak-anak muda. Saya tadi juga lihat ya GWC. Ya, saya bilang, ini di sebelah juga kami sedang ada menara doa kota. Dan mereka ini, mereka tonton acara ini. Saya mengatakan bahwa saat ini di tengah badai COVID ini, gereja punya kemenangan yang besar. Penginjilan justru makin gampang dengan adanya internet. Alkitab berkata, Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita menginjil terhalang karena uang. Kita nggak punya uang, nggak bisa naik pesawat. Tapi dengan internet, GWC sampai ke ujung-ujung bumi. GWC didengar sekarang ada di mana-mana. GWC sampai ke Papua. GWC akan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan Australia, kemana semua sampai dengan adanya internet ini. Jadi saya sangat yakin dan percaya sikap kita menentukan apakah di tengah badai kita kolaps atau bangkit jadi pemenang. Itu tergantung kepada kita. Sama seperti Ayub, dia ambil keputusan. Memang semua sudah habis, semua sudah ditinggalkan, semua dia sudah seperti kesepian sendirian, ditambah borok istri mengutukinya. Tapi dia ambil sikap, dan dia ambil sikap yang tepat. Dan dia berkata di Ayub pasal 42 ayat 5. Kemudian dia punya pengenalan akan Tuhan dan berkata, selama ini aku hanya tahu engkau dari mulut orang, dari perkataan orang saja. Artinya tanpa aniaya, tanpa proses, tanpa badai, kita nggak akan pernah punya pengenalan akan Tuhan. Murid-murid Yesus juga akhirnya mempunyai pengenalan akan Tuhan lewat badai ini. Waktu Yesus berkata, diam dan tenanglah. Waktu badai itu diam dan tenanglah. Dan waktu badai itu diam, tenang seketika itu juga. Murid-murid selama ini cuma mengenal dia sebagai guru. Makanya murid-murid kurang sopan sama Tuhan. Guru kan masih bisa dilawan. Ya, cuma dipanggil sebagai seorang guru. Tapi di tengah badai itu, mereka melihat sendiri siapa Yesus sebenarnya. Mulai punya pengenalan, mulai naik level iman mereka. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Mulai muncul sesuatu kepada iman mereka bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta. Kalau tadi Yesus dikenal sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru saja, tapi sekarang mereka melihat melalui badai ini
ternyata mereka tahu siapa Yesus yang selama ini mendampingi mereka. Yang mereka sepelekan, yang mereka cuekin. Ternyata dia adalah penguasa semesta. Demikian juga Petrus. Ketika dia sudah mengalami sesuatu yang tidak baik. Dia kecewa kepada Tuhan. Dia pergi lagi menjalani ikan. Tapi dengan kekuatannya, dengan keterampilannya sebagai seorang nelayan yang harusnya mahir bisa memperoleh ikan. Dia tidak pernah memperoleh apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir di situ dan berkata, pergilah ke tengah, tebarkanlah lagi jalanmu. Maka dia mendapatkan. Saya percaya di tengah badai hidup, kita tidak hanya sekedar bertahan seperti pujian. Di tengah tekanan badai itu, aku akan bertahan. Tapi saya mau katakan, di tengah tekanan badai itu, aku akan keluar seperti emas murni dan muncul sebagai pemenang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang sudah membuktikan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga membuktikan bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara semuanya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara menang menghadapi badai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub sudah punya pengenalan akan Tuhan, maka semua dipulihkan dalam kehidupannya. Amin, Saudara. Waktu Ayub punya pengenalan akan Tuhan, dipulihkan. Saudara, kalau kita masih pahit hati, masih kecewa, masih suka ngomel, artinya kita belum punya pengenalan. Jangan harap doa kita dijawab Tuhan. Tapi ketika kita sudah punya pengenalan akan Tuhan, hidup kita sudah beres, hati kita sudah murni, dan kita sudah banyak mengucap syukur. Percayalah, nggak usah minta-minta. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Saya sering alami, memang mungkin kadang-kadang menurut orang nilainya, jumlahnya kecil. Tapi seringkali apa yang nggak pernah saya pikirkan, itu terjadi pada keluarga kami di dalam pelayanan ini. Termasuk Bapak Ibu Saudara, waktu di tengah-tengah pandemi ini, ketika tidak ada persembahan, ketika tidak ada apapun, Tuhan memberikan kelimpahan. Bahkan kami bisa bedah rumah, bisa bagi-bagi. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita, anak-anak Tuhan, ikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebab saya percaya, bukan berarti kalau kita sudah hidup saleh, bukan berarti kalau kita sudah hidup benar, kita tidak akan mengalami pencobaan lagi. Percayalah, Tuhan tetap akan terus memproses kita, karena Tuhan mau kita cemerlang dan tetap bersandar kepada Dia. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sungguh sangat mengenal sekali. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah sharing firman Tuhan. Dan kesempatan ini saya memberikan kepada teman-teman, sahabat, saudara-saudara Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Pendeta Juliana, boleh sharing, boleh apapun itu, boleh silakan angkat tangan, raise hand, dan silakan dimatikan mic. Oke, sudah ada pertama. Saya minta kesediaan boleh dimatikan mic-nya. Evan Sanjaya dari Jakarta ingin bertanya kepada Ibu. Silakan langsung bertanya kepada Ibu Pendeta. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Evan. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita tetap berjalan di dalam bersama Tuhan dan Tuhan memimpin kehidupan kita? Oke, bagaimana kita tahu kita berjalan dengan Tuhan dan Tuhan yang pimpin? Oke, silakan Ibu. Iya, tadi kan saya sudah sedikit jelaskan bahwa seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya Tuhan itu nggak ngapa-ngapain gitu. Kita sering, contohnya begini, kalau pengalaman kita semua anak-anak Tuhan pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Dia tentu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu masih menuntun kita? Itu ya jelas ya. Jelas sekali, contohnya begini. Kalau kita taat, misalnya kan gini ya, kita mau lakukan sesuatu, ya Tuhan itu pasti ngomong sama kita. Ya. Apakah lewat firman? Itu yang jelas firman ya. Saya setiap kali katakan semua
pesen atau apa-apa boleh terjadi. Tapi yang utama itu firman. Itu harus kita tahu. Alkitab berkata bahwa aku menyertai kamu. Ya, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Di dalam setiap persoalan perjalanan kita bisa tahu kok, kita bisa rasakan. Itu dari sikap kita sendiri. Nah, kalau Tuhan itu masih menyertai kita, jelas sekali dia akan misalnya begini nih, ini nggak boleh, itu boleh. Ya, kalau saya sampai hal-hal yang kecil, ya. Tapi kalau Tuhan udah nggak nyertai kita itu gampang kita bisa lihat. Semua yang kita lakukan itu walaupun kesannya berhasil, tetapi ingat, nggak mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Ini yang bisa saya jelaskan sedikit. Kalau Tuhan masih nuntun kita itu pasti ketahuan. Bagaimana kita tahu? Ya waktu kita ngandelin dia atau tidak, gitu. Api kita itu udah kelihatannya padam, udah nggak ada gairah. Itu artinya kita udah nggak dituntun sama dia. Walaupun kita pasif ya, artinya kita bisa gitu. Tapi pasti ada deh gitu kan. Coba mari kita cek ya, masih punya gairah nggak? Kadang kan gini, ya ini terutama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu kan pinter-pinter khotbah gitu kan. Ya baca firman Tuhan begini-begini. Sebenarnya dia masih punya gairah nggak sih baca firman Tuhan gitu? Masih punya nggak gairahnya? Tadi sebelum khotbah ya, saya pas persis di jam berapa tadi itu sekitar 6:30 ya. Gula darah saya drop di bawah 80. Saya hampir gimana gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau lihat ini kehendak-Mu atau tidak, saya ikut di GWC ini. Karena saya terus berdoa. Saya mau tuntunan Tuhan. Tapi di tengah-tengah saya sesak, di tengah-tengah saya itu drop itu, saya melihat bahwa Tuhan tuh menginginkan gitu. Dan saya bisa nyembah Tuhan, bisa muji Tuhan. Saya tahu Tuhan masih nuntun. Dan saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, besok atau nanti di depan, saya nggak tahu. Tapi saya mau. Tuhan sertai. Dan saya alami. Mungkin saya nyimpulinnya kurang pinter ya. Tapi yang jelas pasti kita bisa rasakan deh dari diri kita. Kalau udah nggak punya gairah sama Tuhan, itu jelas Tuhan udah nggak hadir, udah nggak nuntun hidup kita. Bukan berarti kita nggak diberkati. Jadi nggak ada hubungannya dengan berkat. Oh kalau disertai Tuhan berkat melimpah. Kalau nggak disertai Tuhan berkat nggak melimpah. Enggak lah. Karena kan kita bisa lihat kok orang-orang yang nggak pernah ibadah sekalipun kaya raya hidupnya enak-enak saja. Bukan itu. Tapi mungkin nanti Pak Har bisa simpulin gitu ya. Artinya bagaimana kalau kita masih dituntun nama Tuhan itu. Kita bisa tahu, kita bisa rasakan gitu lah ya. Itu aja sih Saya garis bawahi dari yang Ibu bilang ada damai sejahtera. Itu yang ya betul. Amin. Saya catat ya. Ada damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera. Itu yang paling penting karena kita buat segala sesuatu itu kalau nggak ada damai sejahtera itu percuma. Meskipun gampang ya, meskipun enteng ya, nggak ada damai susah sekali. Tapi meskipun sulit, tetapi ada damai sejahtera. Itu sangat melegakan kita semua. Iya, betul. Nah, ini saya pribadi mau tanya ini Bu, soal tentang kisah murid dengan Tuhan Yesus. Ketika itu memang kita tahu bahwa murid-murid adalah nelayan. Ketika dia membawa Tuhan Yesus naik ke perahu, sebenarnya kan murid lebih pakar, lebih bisa ngaturin perahu, tahu badan. Nah, ketika pada saat itu badai yang begitu luar biasa hebat dan mereka salah, saya nggak tahu di sini apakah salah langkah atau tiba-tiba pemikirannya hang begitu ya, tapi di sini sepertinya kelihatan satu titik di mana Tuhan ingin menunjukkan you hebat, tapi ternyata sekarang lihat bahwa ini Tuhan yang berkuasa loh. Itu yang sering kadang-kadang kita keselip antara hikmat bijaksana yang Tuhan berikan dengan kuasa Tuhan. Kita terlalu pintar dan merasa itu bisa,
Tapi Ya. kita lupa ada Tuhan yang memberi. Nah itu setiap manusia pasti begitu, mau dia hamba Tuhan, mau dia teknisi, mau dia guru, mau dia semuanya. Pikir dia pintar, tapi dia lupa ada Tuhan yang memberikan kepintaran, dan kadang-kadang kepintarannya itu gagalan begitu, dan Tuhan tunjukkan di sana. Iya. Itu satu ayat yang membuat kita sadar bahwa oh ternyata di sini loh Tuhan. Inilah Tuhan itu sebenarnya. Betul, betul. Jadi kepintaran kita sebenarnya nggak berlaku untuk sekecil apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Mungkin orang-orang dunia ya, mungkin orang-orang lain bisa aja sepertinya, tapi kita bisa lihat kan. Tadi kan Pak Har bilang, mau dia guru, maksudnya mau dia orang sekuler, mau dia hamba Tuhan, mau dia pelayan Tuhan. Pada saat kita sudah merasa mampu, tidak membutuhkan lagi tuntunan Tuhan, pada saat itu saudara kita sudah gagal. Kita nggak akan pernah bisa, karena memang hikmat manusia terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas kuasa, karena dia mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Jadi ketergantungan kita akan Tuhan ini adalah sebenarnya karena kita ini merasa jadi gini, ketergantungan kita kepada Tuhan otomatis secara tidak langsung itu adalah satu pengakuan kita kepada Dia bahwa memang kemahakuasaan Tuhan itu adalah segala-galanya. Begitu, Pak. Betul, betul. Dan ini yang seringkali kita melihat ya, orang-orang sekuler, walaupun dia orang Kristen, anak Tuhan, tapi dalam dunia sekuler terlalu sombong, membanggakan diri. Ini saya bisa, itu saya bisa, itu gampang, itu gampang, itu saya kecil. Ternyata Tuhan kasih satu sentuhan saja, dia udah nggak bisa apa-apa. Ya, benar, Pak. Wow, itu luar biasa. Kami minta teman-teman yang mau bertanya, silakan kamu kasih masukan. Kita bisa sharing bersama, silakan di unmute. Kita boleh cerita, boleh berbagi bersama. Dan teman-teman mungkin pengen tahu dari mana saya bisa kenal dengan Ibu Pendeta Juliana. Sebenarnya ada kisah dan ada cerita. Ya. Kok bisa kenal begitu ya? Sebenarnya ini juga anugerah Tuhan ya. Jadi waktu itu saya lagi sakit dan baru selesai operasi, dan saya nggak tahu bagaimana ceritanya Ibu Pendeta Juliana datang ke rumah saya untuk berdoa. Dan ini siapa sekarang pada ini. Setelah sekian tahun ya Bu ya, beberapa tahun menjalani, dan inilah saya hari ini. Dan bersyukur bahwa memang saya dengan Ibu Pendeta Juliana ketemunya sekali, tapi sekarang lewat virtual, dan kita semua boleh saling mendoakan ya Bu ya, dalam pelayanan segala hal. Itu indahnya jadi saudara dalam Tuhan. Amin. Alami badai ya. Alami badai penyakit waktu itu yang ya saya juga nggak nyangka ya Pak ya. Bapak bisa sampai sekarang hidup. Iya. Betul, bagaimana dilihat dulu. Iya, operasi. Menakutkan. Kemudian waduh. Menakutkan sekali, tapi satu hal begini. Itu cuma cara Tuhan untuk kita kenal, Pak. Tapi untuk melakukan kesembuhan dan mukjizat itu tidak ada campur tangan manusia manapun. Mau sehebat apapun hamba Tuhan itu murni Tuhan sendiri yang lakukan. Dan melalui itu saya senang ketemu Pak Har sampai hari ini, gitu ya. Saya lihat perkembangannya, pertumbuhannya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah Pak Har belum S1 ya, belum selesai teologi ya. Waktu itu sudah. Oh, sudah ya. Dan kemudian sekarang sudah masuk ke media sekarang saya, dan menjangkau lebih banyak gitu. Iya. Dan Ibu masih sehat ya? Masih sehat. Maminya masih ya. Saya ketemu Mami juga di rumahnya Pak Har waktu itu. Dan memang kalau saya waktu pulang dari rumah Pak Har, satu hal yang saya rasakan dan saya lihat itu sepertinya mustahil gitu loh. Saya ngelihat Pak Har itu udah mau pulang waktu itu. Saya lihat begitu. Tetapi Tuhan itu ajaib dan firman-Nya itu sangat berkuasa. Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah kecewa. Dan saya percaya
Meskipun sekarang ini Pak Har udah luar biasa dipakai Tuhan, pasti akan mengalami badai juga. Mungkin badainya yang lain, intensitasnya akan naik. Tetapi saya percaya akan mengalami kemenangan juga. Bisa dikatakan setiap orang percaya pasti badai intensitas akan berbeda sesuai dengan tingkatan iman dia sendiri ya Bu ya. Iya betul. Tuhan kasih sesuai dengan iman dan kemampuannya. Wow, luar biasa. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya, mau sharing kepada Bu Pendeta Juliana, kami persilakan untuk silakan cerita, berbagi bersama-sama, dan itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Silakan. Itu ada pendeta yang hebat juga hadir ya, Bapak Jepri Sihombing ya. Hadir, oh ya. Wow. Beliau dari Riau, dari Pekanbaru. Oh, dari Riau. Wow, selamat. Dari Riau, Pak Jepri Sihombing. Ya, jadi justru di saat badai inilah kita melihat kuasa Tuhan. Amin. Dan kalau tidak ada badai, ya kita memang jalan bersama Tuhan. Tapi pengujian itu diuji di setiap kita diuji, dibakar itu harus wajib itu. Sehingga keluar kemurnian itu keluar. Dan itu sulit, sakit. Jelas. Bagaimana Pak Evan, masih ada pertanyaan lain lagi tadi? Medan, ada Kota Medan, silakan Coach Sosio boleh bertanya kepada Ibu Pendeta Juliana, silakan di-unmute. Ya. Malam Bu Pendeta. Selamat malam Pak. Ya, saya mau sharing-sharing saja sih ya. Bapak mana ini? Bapak Sesiung dari Medan. Ya. Oh, Tesiung ya Pak. Saya mau sharing-sharing saja, berbagi opini lah, ya. Banyak orang Kristen bilang mengenal Yesus, mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Ya, tapi sebenarnya Kristus mana yang mereka kenal? Kristus bagaimana yang mereka kenal? Petrus itu walaupun mengikut Yesus lama, tapi ketika Yesus mau disalibkan, dia sempat menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, bagaimana bisa sampai akhirnya dia bertransformasi dan berani akhirnya dia bilang sama penguasa Roma, oke, saya siap disalib dengan kepala di bawah, karena saya tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus. Ya, orang yang menyangkal Yesus bisa berubah dengan demikian. Apa yang merubah dia? Atau kita lihat Paulus seorang yang begitu membenci orang Kristen. Sampai akhirnya dia justru dipakai Allah untuk menjadi rasul bagi kaum kafir. Ya, orang sedemikian bagaimana Kristus yang seperti apa yang mereka kenal sehingga hidup mereka berubah. Ya. Kalau saya lihat, saya pelajari Yesus yang mereka kenal itu Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Nah, orang Kristen juga harus melihat, belajar. Kita bukan membaca Alkitab, bukan historis. Yesus itu bukan historis, bukan masa lalu. Yesus itu ada saat ini. Yesus itu hidup saat ini. Di hati kita, di hidup kita. Sehingga orang Kristen baru bisa mengalami transformasi hidup. Ya. Maka seperti tadi kata Ibu Pendeta, ya kita bisa melewati masa-masa pencobaan, kesulitan itu ketika kita dekat dengan Allah. Dengan Allah yang hidup, maka kita kuat. Ya. Ya, memang demikian. Justru tadi kalau contoh Haryono bilang, misalnya ada orang Kristen yang hidup tenang-tenang, saya sering kalau ketemu orang yang Kristen yang seperti itu, saya sering bilang gitu. Yesus pernah bilang, kamu itu seperti domba yang saya utus ke tengah-tengah serigala. Kalau hidupmu tenang, hidupmu damai terus sebagai orang Kristen, jangan-jangan kamu bukan domba gembalaannya. Ya? Karena Yesus sendiri bilang, kamu adalah domba yang saya utus ke tengah-tengah serigala. Jadi kalau dalam hidupmu tidak pernah ada serigala,
mungkin kamu bukan domba gembala Yesus. Hati-hati, koreksi diri mungkin. Harus lihat lagi ya. Memang kita hidup Iya. harus seperti itu. Memang kita harus berjumpa dengan serigala. Iya. Nah, cuma sepertinya dalam beberapa kasus saya belajar gini. Kalau belum pernah jumpa serigala, berarti dipertanyakan kekristenannya, begitu Pak? Betul. Ya jangan-jangan dia bukan domba gembalaan Yesus gitu. Karena kalau domba gembalaan Yesus pasti dia utus ke tengah-tengah serigala kan gitu. Atau dia yang jadi serigalanya? Bisa jadi seperti itu, Bu. Terus gini, dalam kita cerita konteks badai atau kesusahan atau masalah ya. Saya pelajari Alkitab ketika orang percaya menghadapi persoalan hidupnya. Saya pikir ada baiknya pertama-tama bersimpu dulu di hadapan Tuhan, lalu merenung dulu, karena kesusahan, pencobaan, masalah datang bisa karena dua. Satu karena memang iman, satu karena dosa yang kita perbuat. Iya. Ketika dosa yang kita perbuat, makanya tindakan yang diharapkan Tuhan adalah kita bertobat. Iya. Ya, misalnya gini, saya hidup nggak sehat, ya, merokok, makan babi banyak-banyak, tidak pernah olahraga, tidak bergerak. Tiba-tiba saya kena stroke gitu. Terus saya bilang, ini cobaan dari Tuhan untuk iman saya. Itu bohong diri sendiri namanya. Itu namanya Itu kita mencobai diri sendiri. Iya. Jadi bukan itu. Kalau memang kesusahan itu datang karena kesalahan kita, karena kecerobohan kita, pertama-tama justru kita harus bertobat dulu. Kita harus ngakui dosa kita dulu. Amin. Baru kita hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Kalau seperti Ayub, memang iya, dia memang hidupnya udah saleh. Memang dia dicobai untuk naik tingkat gitu ya. Jadi orang Kristen juga zaman seperti sekarang ini, seperti tadi Ibu Pendeta bilang, aduh cari orang seperti Ayub ya susah lah. Mungkin sudah tidak ada gitu ya. Makanya sebagai orang Kristen, kalau saya pribadi ketika menghadapi masalah, saya berpikir ini karena kesalahan saya sendiri, karena dosa saya. Ya seperti tadi, murid-murid yang take over kendali Yesus, itu kan dosa, itu kan kesalahan. Iya. Itu harus tahu diri dulu gitu. Harus tahu diri dulu, harus tobat dulu. Oh Tuhan, saya salah. Ya, saya tobat dulu gitu. Baru kita harus melangkah ke depan bagaimana Tuhan yang pimpin gitu. Hidup orang Kristen, kalau tadi contoh Haryono bilang ada orang Kristen yang sekuler, saya terus terang bilang saya bingung ada orang yang seperti itu. Bagaimana dia bisa memisahkan Kristus di dalam kehidupan yang di gereja secara spiritual dan kehidupan dia sehari-hari. Itu saya sungguh sangat tidak mengerti. Sungguh saya tidak mengerti manusia seperti itu. Bagaimana dia bilang, oh Tuhan, kamu shift kerja kamu ada jam-jamnya. Jam sekian kamu jadi tuannya, jam sekian sampai jam sekian aku yang jadi tuannya. Itu saya tidak bisa paham kalau ada orang Kristen seperti itu. Lalu berharap Tuhan yang kasih berkat gitu ya. Itu sangat luar biasa anehnya. Ya kalau jadi orang Kristen ya Tuhan itu ya 24 jam dalam hidupmu. Tuhan itu penguasamu dalam seumur hidupmu. Gak ada cerita shift kerja. Oh, itu pandangan hidup, pandangan saya Bu, kira-kira demikian. Dan yang paling susah, adalah gini, orang selalu mengeluh saya dapat badai, dapat ini, tapi dia gak sadar bahwa itu karena dosanya. Ini yang paling betul. Makanya saya bilang kalau saya mau belajar tentang badai ini, hidup badai, belajar dari Daud, itu paling kompleks. Daud di dalam Mazmur-Mazmurnya, dia tidak pernah waktu dia sadar kesusahannya dihadapi karena dosa, dia cepat kali bertobat. Di Mazmurnya dia kata, saya bertobat dulu, saya salah Tuhan. Dia ngaku dulu. Tapi kalau dia bukan karena dia salah dia, tapi karena Tuhan yang memang mau menguji dia, dia berani bilang, ya udah Tuhan kamu yang pimpin aku katanya. Betul. Daud suatu example yang untuk yang dia lihat, kita bisa lihat dengan baik lah gitu.
Ya, betul Pak. Daud itu seorang yang sangat rendah hati sekali, itu kita tahu. Makanya Tuhan sendiri mengatakan bahwa tentang Daud, aku telah menemukan seorang yang mengerti hatiku, yang tahu detak jantungku, itu jelas sekali. Nah, Daud ini kan berbeda, meskipun sama-sama diurapi oleh nabi yang sama, ya, Nabi Samuel tentunya, mengurapi Saul dan Daud, kita tahu. Tetapi mereka punya penampilan yang berbeda sekali. Waktu Daud jatuh dalam dosa, dan Nabi Nathan datang menegur dia, dia mengakui dosa-dosanya, dan dia menyadari dan mau, gitu. Tapi beda dong dengan tipe Saul. Dia ngomong gini kan kepada Samuel, "Ya, aku tahu aku salah, tapi udahlah." Ya, orang Medan bilang begini, mesti kau tak sikit-sikit ya hormati juga aku lah di tengah-tengah orang banyak ini, ya kan? Kau harus tahu bahwa aku seorang raja dan aku udah diurapi, agak-agak pandanglah mukaku sedikit, ya. Jadi itu tetap Samuel bisa lakukan. Dia bilang, memang betul aku salah, memang betul aku berdosa. Tetapi, ya, ada kata tapi ya, saya salah. Nah, ini perbedaannya. Jadi orang-orang yang seperti Daud. Jadi Daud itu memang sebenarnya kan orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling banyak sekali. Waktu dia juga menghitung tentaranya, di situ juga terjadi kesalahan besar kan dalam dirinya. Tapi waktu dia ditegur, dia mau gitu. Walaupun pilihan yang dia harus hadapi itu kan sulit. Ya, 3 tahun kelaparan kah? Atau 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh? Atau 3 bulan penyakit sampar gitu. Dia pilih dan di situ dia ternyata juga salah dan dia ngomong sama Tuhan. Aku nggak bisa punya pilihan kecuali memang cuma Tuhan ternyata. Jadi memang kita ini nggak ada apa-apanya. Saya setuju dengan Bapak yang mengatakan ya Pak Cisyung itu agak sulit ya nama Bapak disebut ya. Pak Cisyung. Ya, itu saya setuju memang betul. Daud itu orang yang rendah hati sekali. Nah, kalau saya bisa lihat di sini begini kan, mengapa tadi kan Bapak bilang katakan gitu ya, kita harus lihat gitu posisinya. Badai yang datang, ya memang betul, badai yang datang itu karena perbuatan kita sendiri, karena ulah kita sendiri, atau memang karena Tuhan yang mau, itu memang sangat berbeda. Jadi kalau kita lihat murid-murid kasusnya beda, memang ulahnya gitu. Yesus yang minta dipimpin, tiba-tiba di perahu, Yesus disuruh diem aja ya. Dia tidurlah. Giliran Yesus tidur, mereka ngamuk-ngamuk gitu. Kita kan sering begitu, ya kan? Dibilang jangan merokok, jangan makan daging. Tadi kan Bapak bilang, giliran udah stroke, udah ini ngamuk-ngamuk. Nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah, udah begini gitu ya. Nah, itu mencobai sendiri. Tapi saya melihat ada contoh di Alkitab yang memang banyak sekali ya. Bagaimana ketika justru pada saat badai itu, persoalan hidup itu, mereka itu cemerlang ya. Salah satunya murid Yesus sendiri juga, Yohanes kan. Waktu dia dibuang di Pulau Patmos, justru di situ pengenalan dia akan Tuhan ya. Kalau kita lihat di Wahyu 1 ayat 12-17 itu jelas ya pengertiannya. Bagaimana dia melihat yang Maha Kudus. Artinya begini, keputusan tetap ada pada kita ya. Ketika badai datang, kita bisa lihat Tuhan atau kita justru lihat sebaliknya. Ya, seperti dia. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu murid yang paling banyak menuliskan Wahyu sampai 22 pasal kan kitab Wahyu itu adalah Yohanes sendiri yang memang saya harus akui dan katakan bahwa keintiman yang dikarenakan persoalan hidup atau badai hidup itu akan menghasilkan jauh lebih cemerlang dari apapun. Jadi nggak sekedar level berkat di sini. Sampai dia punya pewahyuan dan kita lihat sendiri apa yang diwahyukan oleh dia juga sekarang sudah satu persatu mulai digenapi. Itu sih Pak. Amin, amin. Thank you teman-teman. Ini waktu sudah mau menuju jam 9, artinya kita sudah mau menyelesaikan seluruh bincang iman kita pada malam hari ini, dan saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui sharing firman oleh Ibu Pendeta Juliana yang sudah memberikan berkat kepada kita jauh dari Nias ya, dan biasa kita juga berdoa pelayanan kesehatan ibu dan bapak serta keluarga boleh terus di Tuhan.
Dan sebagai penutup, saya akan mempersilahkan Ibu Pendeta Juliana untuk membawa dalam doa penutup. Tapi sebelumnya teman-teman diingatkan bahwa Growth with Christ Ministry ini akan ditayangkan dalam YouTube channel 2 hari. Hari ini kita recording, 2 hari kemudian kita akan edit, begitu ya, kita tampilkan. Oke, saya minta persilakan untuk Ibu Pendeta Juliana, kita tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Atas perkenanan-Mu kami semua bisa bersama-sama melakukan pelayanan dan pertemuan melalui GWC ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk sahabat-sahabat, teman-teman baru yang baru saya secara pribadi saya kenal. Saya percaya bahwa Engkau menyertai mereka dan bukan hanya itu. Yesus hidup di tengah-tengah keluarga mereka. Kami bersyukur untuk GWC ini boleh hadir untuk membawa berkat bagi banyak orang melalui pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah dan Engkau menuntun, Engkau membawa GWC ini untuk memenangkan jiwa di era pandemi ini. Kami berdoa untuk Pak Har dan semua tim. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka, menuntun mereka, menjaga, melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun pekerjaan kami yang sia-sia. Sebab kami yakin dan percaya setiap firman yang sudah ditaburkan oleh Allah sendiri kepada kami. Dan kami juga kembali men-sharingkannya. Kami percaya itu semua akan bertumbuh. Masuk menjadi benih yang subur di tanah yang subur. Dan ketika hujan turun membasahinya, maka akan bertumbuh dan kami akan berakar, menancapkan ke akar-akar kami. Dan kami juga akan berbuah, berlimpah-limpah dan buah yang manis. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati, kami mau berdoa untuk Indonesia yang sekarang ini sedang mengalami begitu banyak masalah. Kami berdoa untuk NTT, Kupang, untuk NTB yang sekarang ini Tuhan mengalami, bahkan di NTB ada beberapa sampai 75 jiwa yang dikatakan mati dikarenakan angin puting beliung. Tuhan, kami percaya di tengah badai Engkau akan membawa NTB dan NTT menuai jiwa-jiwa. Engkau akan terus menancapkan firman-Mu di sana dan kami percaya Tuhan hiburkan mereka. Kami berdoa supaya bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun dari orang-orang tertentu Tuhan segera sampai dan mereka mengalami yang baik. Dan kami berdoa untuk Indonesia semuanya. Tuhan, memang cuaca sangat ekstrim akhir-akhir ini dan kami tidak tahu Tuhan bagaimana harus melakukannya. Yang kami tahu adalah kami sedang duduk di sini di kaki-Mu sekarang bersama-sama dengan teman-teman berdoa kiranya memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, di mana Bapak Presiden kami ini sedang Tuhan dituntut untuk melakukan banyak hal, krisis ekonomi, krisis-krisis yang lain terjadi, belum lagi pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang baik, akan memberikan kepada bangsa dan negara kami pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau yang berkata dan umat-Ku yang atasnya namaku disebut datang berdoa dan merendahkan diri di hadapan-Ku, maka Aku akan mendengar doa-doa mereka dan akan menjawab doa-doa mereka. Tuhan, Engkau melihat semua kami, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin orang-orang Indonesia yang ada di luar. Tuhan, tolong supaya negeri kami yang sedang mengalami krisis ini mampu melewati badai ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap peserta yang hadir hari ini. Tuhan, Engkau menolong apapun persoalan kami, apapun masalah-masalah yang dihadapi. Kami percaya Allah yang Maha Kuasa itu akan memberikan kelepasan kepada kami, menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ikut hari ini, baik pelayanan mereka, rumah tangga mereka, bahkan semua pekerjaan, teman-teman yang bekerja di sekuler, mereka bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat, menjadi saksi di mana Tuhan mau. Terima kasih Bapak, hari ini kami bersyukur dan kami percaya berkat Allah melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan menunjukkan matanya kepada kami dan wajahnya bersinar atas kami, dan kami percaya kelak kami juga akan mendapat perkenanan yang daripada Tuhan itu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Ibu. Terima kasih untuk Terima kasih. Terima kasih Pak Har, terima kasih Pak Desyo. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom.